Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu-waktu yang mulia, di antaranya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan atau hari yang mulia tidak lain adalah agar kita bisa mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa memiliki kedudukan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga ada nama surga atau sebuah pintu yang dinamai ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imu yaumal qiyamati, yang dimana masuk kepada pintu ar-rayyan ini adalah orang-orang yang dikhususkan, yang Allah berikan untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosanya. Kemudian dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu anin nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya dari neraka sab'ina kharifan, sejauh 70 hasta. Kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang mulia ini tidak lain adalah untuk kita bisa mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita harus mengetahui apa saja yang bisa membatalkan pada puasa ini. Menurut ijma ulama disebutkan bahwasanya ada 4 hal yang menjadi pembatal dari puasa. Yang pertama adalah minum, kemudian yang kedua adalah makan, kemudian yang ketiga adalah bersetubuh, kemudian yang keempat adalah haid dan nifas. Terjadi perselisihan di sini bahwasanya para ulama menyebutkan bahwasanya yang
Yang tiga ini, yaitu minum, makan, dan berhubungan, itu apabila dilakukan dengan sengaja maka membatalkan puasa. Adapun ketika tidak dilakukan dengan sengaja maka tidak membatalkan puasa. Adapun nifas kemudian haid maka tidak ada khilaf di sana. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat la tusalli wa la tasum." Bukanlah kalian apabila datang kepada kalian haid maka kalian tidak berpuasa dan tidak salat. Fadzalika min nuqsani diniha. Yang demikian itu menunjukkan kepada kurangnya agama dari perempuan. Adapun makan, minum, kemudian bersetubuh, maka dalilnya adalah dalam Al-Quran disebutkan uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Di sana dijelaskan bahwasanya dihalalkan atas kalian untuk menggauli perempuan kalian. Maka mafhum di sini bolehnya menggauli adalah pada malam hari. Maka mafhumnya adalah tidak boleh menggauli istri-istri di siang hari. Nah, dalam lanjutannya juga di sana disebutkan wakulu washrobu, makanlah kalian dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makanlah dan minumlah sampai jelas kepada kalian benang putih dari benang. Yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi di sini makan, kemudian minum dan bersetubuh, kalaulah itu dilakukan dengan sengaja maka batallah puasanya. Karena dalam riwayat lain, dalam hadis disebutkan man shoma wa nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang dia puasa kemudian dia lupa makan atau minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan minum dan makan sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari dari Ibnu Majah, dijelaskan di sana bahwasanya ada seseorang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Lantas seorang ini bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menjelaskan bahwasanya dia berpuasa, kemudian dia pergi ke rumah seseorang, kemudian dia makan dan minum. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, falyutimma shaumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan atau melanjutkan puasanya. Maka makan dan minumnya tidak membatalkan puasa. Akan tetapi di sini seorang tersebut menyebutkan lagi bahwasanya bukan hanya sekali, kemudian dia pergi lagi ke rumah seseorang, lantas di rumah seseorang tersebut dia makan dan minum lagi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sana dijelaskan maka hendaknya dia masih berpuasa, karena tadi dalilnya adalah man shoma wa nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Kemudian hal ini terjadi sampai 3 kali. Kemudian seorang ini bertanya lagi kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, sungguhnya saya pergi ke rumah seseorang, kemudian saya makan dan minum." Kata Abu Hurairah, maka hendaknya dia melanjutkan puasanya. Biasanya hal seperti ini, lupa, itu biasanya terjadi kepada orang-orang yang dia tidak terbiasa dengan berpuasa. Maka kata Abu Hurairah yang demikian itu biasanya terjadi kepada orang-orang yang jarang berpuasa. Kemudian dalam
kitab lain dijelaskan bahwasanya yang membatalkan puasa, para ulama lain menyebutkan ada 10. Jadi tadi menurut dalam kitab Abu Syuja yang menjadi fikih dari fikih Imam Asy-Syafi'i, maka dijelaskan di sana yang menjadi pembatal puasa ada 10, berbeda dengan yang tadi. Yang dijelaskan bahwasanya di sini menurut ijma ulama yang menjadikan pembatal puasa ada 4. Yang pertama adalah makan, kemudian yang kedua adalah minum, kemudian yang ketiga adalah bersetubuh, kemudian yang keempat adalah haid dan nifas. Kemudian dalam kitabnya Abu Syuja menjelaskan walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya, bahwasanya yang membatalkan seorang puasa itu ada 10 perkara. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si. Yang pertama, apabila sesuatu yang disengaja masuk kepada rongga tubuh ataupun kepala, wal huknati fi ahadis sabilaini, ataupun yang masuk dari dua kemaluan, baik itu dari dubur ataupun dari apa? Nah, dari kemaluan ataupun dari dubur. Kemudian yang ketiga adalah wal qai'u amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Sekarang, apabila kita muntah dengan tidak sengaja, apakah membatalkan puasa? Tidak. Maka yang membatalkan puasa ataupun muntah yang membatalkan puasa adalah ketika muntah tersebut disengaja. Kemudian di sini dijelaskan fil farji wal inzali an mubasyaratin. Kemudian yaitu adalah bersetubuh yang dimana bersetubuhnya adalah dengan sengaja. Wal haidi wan nifas, kemudian haid dan nifas, wal jununi wal igmami kullal yaumi war riddah. Kemudian gila, kemudian pingsan selama berhari-hari, kemudian orang yang keluar dari Islam. Nah, ini 10 pembatal puasa yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja dalam kitabnya. Adapun hal-hal seperti ihtilam atau mimpi basah ketika di bulan Ramadan, apakah mimpi basah tersebut membatalkan puasa atau tidak? Nah, mimpi basah atau ihtilam tidak membatalkan puasa. Akan tetapi apabila ihtilamnya atau mimpi basahnya disebabkan misalkan sebelum tidur misalkan membayangkan seorang perempuan misalkan, ataupun melihat hal-hal yang tidak disyariatkan, maka ihtilamnya tersebut membatalkan puasa. Kalau ihtilamnya tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian ada beberapa hal ini tersebar di masyarakat bahwasanya hal-hal ini membatalkan puasa. Contohnya apa? Contohnya kentut dalam air. Kentut dalam air membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Bisa membatalkan puasa kalau apa? Kalau kentutnya dalam air kemudian ada masuk ke duburnya. Karena tadi apabila ada sesuatu yang masuk dari ahadis sabilaini, 2 jalan, maka batallah puasanya. Misalkan kentut dalam air kemudian airnya masuk ke dalam lagi, maka hal tersebut membatalkan puasa. Kemudian hal tersebar dalam masyarakat apa? Apabila kita menangisi seseorang, maka kita batal puasanya. Kira-kira batal puasa atau tidak? Tidak. Akan tetapi mengurangi pahala dari pahala puasa. Nah, kemudian adapun untuk berenang, maka di sini dijelaskan berenang termasuk kepada hal yang makruh, ya, bukan
bukan dianjurkan untuk berenang di bulan puasa, akan tetapi makruh dilakukan ketika bulan puasa. Nah, mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Semoga apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimu as-sakinah." Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang dimana bisa mendulang pahala pada bulan Ramadan ini. Karena dalam sebuah riwayat sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ada segolongan orang yang dimana dia mendapati bulan puasa, akan tetapi ketika dia keluar dari bulan puasa tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita terjauhkan dari golongan tersebut yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma uridu qaulahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.